Anda kembali menyaksikan Kompas Malam. Sekarang kita ingin tahu seberapa banyak atau bagaimana warga negara Indonesia memandang ISIS. Berapa banyak orang yang tahu bahwa ada nilai-nilai ISIS masuk dan bagaimana pengetahuan orang tentang ISIS di Indonesia, Mas Saidiman? Oke, pertama-tama saya perlu jelaskan bahwa sekarang ini muncul satu pemikiran ya, atau kekhawatiran atau keprihatinan banyak orang soal kelangsungan negara kita Indonesia ini. NKRI. Apakah beberapa puluh tahun ke depan Indonesia akan masih tetap ada atau tidak? Banyak orang analisis muncul, misalnya faktor ekonomi atau sosial, Kesenjangan sosial ada ya. kesenjangan ekonomi, tetapi kan fenomena kesenjangan ekonomi itu bukan baru-baru ini saja, itu terjadi sudah sejak lama. Sepanjang Tetapi sejarah kita. pembicaraan soal kekhawatiran soal kelangsungan bangsa Indonesia baru sekarang ini saja. Ada juga yang bicara soal bangkitnya intoleransi di masyarakat. Fenomena itu juga muncul sejak lama. Kemudian kita coba menganalisa jangan-jangan ini kan ada faktor ISIS atau faktor Hizbut Tahrir yang berkampanye secara masif di Indonesia ingin mengganti dasar negara itu. Lalu kemudian kita melakukan survei pertengahan Mei lalu. Kita menemukan bahwa pertama-tama kebanggaan terhadap Indonesia begitu kuat. 99% warga Indonesia mengaku bangga sebagai warga NKRI. Ini modal yang sangat penting. Penting ya. Penting. Kemudian ada 84% yang mengaku siap untuk menjadi sukarelawan membela eksistensi NKRI. Jadi sangat kuat. Kemudian kalau kita tanya soal keberadaan ISIS juga sangat tinggi. Di beberapa survei sebelumnya kita menemukan bahwa musuh nomor satu warga Indonesia sekarang yang paling dibenci, kelompok yang paling dibenci itu adalah ISIS. Ini juga penting kita ketahui bahwa ada kekhawatiran di luar, tapi kalau kita periksa ke masyarakat, kita menemukan bahwa ternyata masyarakat sangat membenci sebenarnya kelompok ini. Tidak setuju bahwa misalnya ada cita-cita penggantian dasar negara dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke bentuk negara khilafah. Mayoritas warga tidak setuju. Ada 66% yang tahu keberadaan ISIS dan kemudian tahu bahwa ada sekitar setengahnya tahu bahwa ISIS memperjuangkan khilafah. 89 diantaranya tidak setuju dengan perjuangan itu. Secara umum misalnya kita juga menemukan 79% warga Indonesia masih menginginkan tadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Persoalannya adalah saya kira ada persoalan juga di elit-elit kita atau mungkin juga media atau tokoh-tokoh kunci lah kunci yang menganggap bahwa gerakan ini begitu besar sehingga kadang-kadang di dalam bahasa politik reaksi kadang-kadang tidak terlalu langsung begitu, tidak bisa keras menghadapi kelompok semacam ini yang sesungguhnya berbahaya, tetapi tidak punya basis dukungan di masyarakat. Seolah-olah karena mereka bersuara di media, karena mereka menguasai media sosial, termasuk karena basis kelompok-kelompok ini adalah di masyarakat perkotaan. Kalau kita lihat secara geografi, mereka paling banyak di Jakarta dan Banten dan juga sebagian di Jawa Barat. Kemudian secara demografis kita lihat bahwa pendukung kedua organisasi pengusung khilafah ISIS dan HTI itu kalau kita lihat dari umur itu sekitar 25 sampai 25 tahun itu adalah basis utama mereka di demografi. Secara umum mereka sangat aktif pengguna media sosial rata-rata pengguna media sosial. Jadi mereka muncul ke permukaan sehingga kadang-kadang para pengambil kebijakan menganggap bahwa mereka ini begitu besar sehingga ketika mereka melakukan kekerasan misalnya atau melakukan intimidasi kepada orang lain, kampanye anti negara itu tidak direspon secara baik, dianggap bahwa mereka mewakili mayoritas publik, padahal sebetulnya tidak. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita bisa menyaksikan Hizbut Tahrir bahkan bisa menggunakan salah satu simbol negara kita di Stadion Bung Karno itu, mereka melakukan deklarasi di sana dan kemudian disiarkan oleh TV publik yang dimiliki oleh negara. Ini menurut saya salah satu respon terhadap eksistensi mereka yang tidak tepat. Padahal mereka mengancam eksistensi negara dan mereka tidak punya basis di masyarakat. Seperti itu Pak Wawan, kita melihatnya mereka sebenarnya kecil tapi kemudian karena respon kita semua termasuk pemerintah, kemudian mereka seolah-olah sekali lagi seolah-olah besar. Yang membesarkan itu kan media biasanya. Karena memang media disukai karena tentu ada interpretasi, ada ulasan, ada pandangan tokoh, kemudian ada oplah naik gitu kan. Dia apalagi dibahas di prime time. Dan ini mengglobal karena apa? Otomatis kan dirilai di banyak negara.
Jadi di zaman viral seperti ini, peran media luar biasa. Ditambah zaman sosmed, seperti siapapun bisa mengupload tanpa pendalaman, tanpa pemikiran yang lebih. Share, merepost. Iya, dia mau motret, langsung kirim. Tidak cek, recheck, cross check. Enggak, kirim begitu aja. Ditambah-tambahi, biasalah kalau omongan mesti ditambahi kan gitu. Kalau duit kadang dikurangi. Nah, ini lantas orang berpikir, apa benar atau tidak, siapa yang mau ngecek? Apalagi kalau itu masuk ke gadget-gadget anak-anak muda, anak-anak setengah baya, anak-anak yang tidak berpikir secara sistemik untuk melakukan riset. Nah, dia telan mentah. Pada akibatnya berpikir, oh benar, jangan-jangan. Oh ini benar, apalagi yang men-share begitu banyak. Satu kebohongan, kalau dikatakan satu orang mungkin nggak percaya, tapi 100 orang, 1000 orang bohong bareng, akhirnya, oh benar ini kan begitu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Oleh karenanya kita sering tanpa sadar justru kitalah yang membesarkan sesuatu. Padahal di balik ini semua ada suatu pertentangan yang mendasar, yaitu masalah dasar negara Republik Indonesia. Di negerinya sendiri juga kayak kelompok tertentu ini sudah dilarang misalnya. Tapi di negeri kita justru ada yang mengeluh-elukan. Oleh karenanya ada apa di balik ini semua? Tapi kita kalau kembali merespons apa yang ada, justru karena kita ini meninggalkan dasar negara sendiri. Pancasila dikubur hidup-hidup tahun 98. Dihapuskan dari pendidikan kurikulum sekolah. Ya kan? Akhirnya anak-anak ini kehilangan pijakan. Atau setidak-tidaknya sekarang hanya hafal aja satu sila pertama sampai sila kelima, hafal. Ya, makanya Presiden kemudian membentuk UKPIP yang besok akan dilantik begitu. Saya kira itu adalah hal yang nyata karena jangan sampai Pancasila berhenti menjadi principal ideology, tidak turun menjadi working ideology. Dulu Orde Baru persoalannya adalah memonopoli terjemahan menjadi working ideology yang versi pemerintah. Nah ini yang kemudian saya ingin katakan institusionalisasi Pancasila dengan meletakkan Pancasila bukan sebagai living ideology. Nah karenanya kalau besok Presiden sudah melantik, PR berikutnya adalah menerjemahkan Pancasila menjadi working ideology dan ideologi yang terbuka dan hidup. Sehingga dengan demikian dia merespon setiap tantangan, dia mengantisipasi setiap kemungkinan-kemungkinan terburuk dari adanya sebuah negara bangsa, dan kemudian dia juga bisa memberikan preskripsi terhadap persoalan-persoalan atau resep-resep ya terhadap persoalan yang sekarang ini ada. Dan saya juga melihat bahwa kadang-kadang kan anak muda ini mencari jati diri dan mencari yang trending topik kalau kita pakai bahasa Twitter. Nah, hal-hal semacam ini juga perlu dilakukan dalam mereaktualisasikan Pancasila sehingga Pancasila itu bisa juga menjadi trending topik. Kemarin secara seremoni dengan adanya saya Pancasila, saya Indonesia itu kan apapun juga mampu untuk menggugah kembali. Nah, ke depan harus cari cara-cara yang memang kreatif, kemudian yang sangat gue banget kalau anak muda sekarang kira-kira begitu ya, yang membuat mereka merasa oh iya betul dia masih relevan, dia masih sangat sesuai. Dan lebih daripada itu yang perlu kita selalu gelorakan adalah moderasi yang membungkus bangsa ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Islam itu ada ajaran wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah. Kenapa disebut tali? Hablun. Karena tali itu berarti menyatukan semua yang terserak. Nah, artinya ketika kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sebuah tali yang memang menyatukan semua yang berbeda. Kita tidak ingin bahwa bangsa ini dari Sabang sampai Merauke sama. Ya, kita tahu perbedaan itu di sana. Tidak ada negara di dunia ini yang suku bangsanya lebih dari 560, yang bahasanya lebih dari 1000 seperti di Indonesia. Tapi dia ditali oleh satu kesepakatan bersama. Yang kalau pakai bahasa Al-Quran disebut kalimatun sawa. Kalimat yang bisa menyatukan, common platform, common ground. Dan itu yang saya kira penting ke depan. Nah, bicara soal ada nilai-nilai yang kemudian sudah terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang ada di Al-Quran. Apakah kemudian pertanyaannya sekarang semua orang harus tahu, apakah ISIS betul-betul membawa paham khilafah itu? Apakah nilai-nilai yang dibawa itu benar? Jangan dijawab dulu, Pak Romi. Kita akan bahas usai jeda saudara di Kompas Malam.